gagal kalahkan Thailand, Vietnam mulai mengancam. Timnas Garuda bawa misi kemenangan di kandang Filipina. Salam bola mata 11. Jelang menghadapi partai terakhir di grup A Piala AFF 2022, 4 tim calon semifinalis sudah mulai tergambar, salah satunya Timnas Indonesia. Masing-masing tim yang difavoritkan keempat besar itu, kini menyisakan satu laga di penyisihan grup. Hingga putaran terakhir, hanya tersisa 3 tim, dari masing-masing grup yang masih memiliki peluang melaju ke babak berikutnya. 3 tim di grup A yang masih memiliki peluang lolos adalah Thailand, Indonesia, dan Kamboja. Sedangkan di grup B ada Timnas Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Grup A dipimpin Thailand dengan meraup 7 poin, disusul Indonesia yang juga mengoleksi 7 poin, tapi kalah selisih 1 gol. Selanjutnya ada Kamboja yang menempati posisi ketiga dengan torehan 6 poin. Pada laga terakhir, Thailand bakal menjamu Kamboja, dan Indonesia bertandang ke markas Filipina. Di grup B, Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin, disusul Singapura dengan poin sama, tapi tertinggal jauh dalam selisih gol hingga 6 gol. Timnas Malaysia menempati posisi ketiga, dengan terpaut 1 poin dari kedua rivalnya tersebut. Vietnam akan menjamu Myanmar pada laga terakhir, sedangkan Singapura bakal menjalani partai berat di kandang Malaysia. Secara historis Kamboja dan Myanmar, nyaris tak pernah menjadi lawan yang menyulitkan bagi Thailand dan Vietnam. Artinya, Thailand dan Vietnam diprediksi akan melibas lawan masing-masing, dan keluar sebagai juara grup. Dengan begitu, kedua tim tersebut akan menghadapi runner-up grup sebelah di semifinal. Peluangnya adalah Thailand bertemu Malaysia atau Singapura, sedangkan Vietnam bersua Timnas Indonesia. Vietnam dan Thailand tentunya tak ingin bentrok lebih awal di semifinal, seperti yang terjadi pada Piala AFF 2020. Tim asuhan Park Hang-seo itu, cenderung lebih memilih Indonesia sebagai lawan di semifinal daripada Thailand, mengingat anak asuh Mano Polking tersebut, adalah tim yang menyingkirkan mereka di semifinal edisi sebelumnya. Skuad Garuda menjadi sasaran Vietnam, setelah melihat penampilannya melawan Kamboja dan terakhir kontra Thailand, yang tampak bagi mereka kurang begitu meyakinkan. Sejauh ini kejutan mereka cukup meyakinkan, meski sempat ditahan imbang tanpa gol di kandang Singapura, sebelumnya mereka mampu membungkam salah satu rival beratnya Malaysia, dengan skor telak 3-0, meski dalam laga tersebut menuai banyak kontroversi yang merugikan timnas Harimau Malaya. Namun dari penampilannya, The Golden Warrior tampil dominan, agresif dan garang. Mereka cukup ambisius untuk meraih setiap kemenangan di setiap laga, demi mengejar target juara tahun ini. Asnawi Mangkualam CS sendiri, gagal memetik poin penuh di kandang sendiri, meski unggul jumlah pemain dari Thailand sejak menit ke-62. Hasil imbang 1-1 melawan Thailand itu sendiri, dikeluhkan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Seharusnya kita menang, tetapi enggak bisa juga, keluh pelatih asal Korea Selatan itu usai laga tanggal 29 Desember tahun 2022 di SUGBK. Jika Thailand dan Vietnam tak saling berhadapan di semifinal, kans keduanya bertemu di final sangat besar. Oleh karena itu, timnas Indonesia harus menggagalkan rencana Thailand dan Vietnam tersebut. Kalaupun bertemu Vietnam di semifinal, tak perlu gentar untuk bisa kembali ke final, andai Coach STY bisa mengevaluasi sejumlah kelemahan mendasar dari skuadnya. Di antaranya masih sering salah umpan di area pertahanan sendiri, terlambat mengantisipasi counter attack, salah passing, masih sering terlalu lama memegang bola, lini depan yang belum produktif dan lemah dalam penyelesaian akhir, yang berdampak pada beberapa momen banyak membuang-buang peluang emas. Tercatat yang paling nyata dari mulai peluang gol bek Hansa Muyama, sampai Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, yang memiliki peluang 99% harusnya menjadi gol, gagal dimanfaatkan dua pemain abroad Liga Slovakia ini. Yang terakhir, peluang Witan Sulaiman menit 38, yang tinggal berhadapan dengan gawang Thailand yang kosong, harus digagalkan tiang gawang. Gol di babak pertama, yang sedianya bisa meruntuhkan mental punggawa Gajah Perang. Gol Mark Klok melalui titik putih menit 49, harusnya menjadi gol kemenangan bagi timnas Indonesia. Dan gol penyeimbang Sarah Huyen, di menit 79, akibat kesalahan Asnawi harusnya tak terjadi, dan keluarnya Demeter Sanrawat menit 62, yang langsung diganjar kartu merah. Karena melakukan tackling brutal kepada Sadil Ramdhani, harusnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Witan CS. Andai di babak pertama timnas Garuda unggul terlebih dahulu, dan timnas bermain lebih tenang. Padahal sebelum tercipta gol balasan Sarah Huyen, sejumlah pemain kunci Thailand seperti Terasil Dangda, Teraton Bunmatan dan Huyen sendiri, seperti tak berkutik dalam presur ketat para pemain Indonesia. Sedikit blunder pun dilakukan STY, saat para pemain Thailand tertekan harus bermain 10 orang. Coach STY merotasi lini serang dengan memasukkan Muhammad Rafli yang minim kontribusi 10 menit menjelang akhir, dan belum mampu mencetak gol. Dan hasilnya M. Rafli lagi-lagi tidak bisa berbuat banyak. Sementara dua striker lainnya, Ilyas Pasojevic dan Ramadan Sananta, yang sedang dalam kepercayaan dirinya meningkat, karena mampu menyumbang masing-masing 1 gol ke gawang Brunei, diistirahatkan STY di laga krusial tersebut.
Namun kembali ke prinsip dasar permainan sepak bola STY, Egy dan Witan tentu tak harus dijadikan kambing hitam atas kegagalan timnas Indonesia mengalahkan Thailand dengan segala reputasinya di kawasan ASEAN. Hasil imbang tidak terlalu buruk untuk menjaga asa lolos ke semifinal. Blunder kerap terjadi di dunia sepak bola, bukan hanya sekelas timnas Indonesia, tapi berlaku bagi tim-tim elit dari negara besar sepak bola sekalipun. Dan STY tentunya sudah cukup berpengalaman dalam mengatur strategi permainan anak asuhnya, tapi faktor keberuntungan juga menjadi salah satu faktor skuadnya gagal kalahkan Thailand. Hasil yang dianggap mengecewakan ini, justru malah mendapat apresiasi dari Presiden RI Joko Widodo, yang menonton langsung di SUGBK. Menurutnya anak-anak Garuda sudah bekerja sangat keras dan bermain bagus, namun kurang beruntung. Tak heran jika penampilan Egy dan Witan kali ini, mendapat sorotan dan menuai kritikan baik di luar maupun di dalam negeri, mengingat keduanya dinilai menjadi ikon kekuatan timnas Indonesia saat ini. Karena selain berpengalaman bermain di Liga Eropa, keduanya memiliki caps yang membanggakan di usianya yang masih muda untuk timnas di level U19 hingga level senior, sehingga kerap menjadi ekspektasi publik tanah air, kala mereka berseragam timnas. Peluang mengulang bentrok dengan Thailand, di puncak Piala AFF 2022 tetap terbuka lebar bagi tim Merah Putih. Namun satu rintangan di Rizal Memorial Stadium tanggal 2 Januari tahun 2022, melawan tuan rumah Filipina harus dilalui STY dan pasukannya. Laga yang tak akan mudah menghadapi The Azkals yang kerap menyulitkan timnas Garuda di Piala AFF akhir-akhir ini, terbukti di 3 laga terakhir Indonesia kontra Filipina masih dipegang Filipina, dengan 1 kalah dan 2 kali imbang. Meski secara keseluruhan timnas Garuda masih perkasa dengan 19 kali kemenangan, 4 kali imbang dan hanya kalah 1 kali dari 24 laga kontra Filipina. Selain itu lini belakang timnas Indonesia dipastikan kehilangan bek tangguh Jordi Amat akibat hukuman akumulasi 2 kartu kuning. Namun, hal ini tidak terlalu berpengaruh, mengingat Rizky Ridho dan Hansa Muyama tampil cukup baik, untuk bisa menemani Farudin Arianto menjaga lini belakang timnas Indonesia, dari serangan-serangan lini depan Filipina besutan pelatih Joseph Ferre, yang meski sudah dipastikan tersingkir, mereka bisa bermain lepas tanpa beban, dan bisa menjadi ancaman serius dengan membawa misi kemenangan, demi mengobati kekecewaan kegagalan mereka di depan publiknya. Coach STY pastinya akan melakukan evaluasi mendetil untuk menjawab semua kritikan dan keraguan semua pihak, agar para pemain bisa memanfaatkan peluang untuk mencetak gol. Sangat disayangkan, pertandingan tadi, melawan Thailand, harusnya kita menang, tapi nggak bisa juga. Untuk kedepannya, saya akan coba menunjukkan agar pertandingan ke depan menang terus, ujarnya. Lawan Filipina, tidak usah khawatir, ujar Shin Tae-yong dalam jumpa per, Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022. Pelatih berusia 52 tahun tersebut yakin timnya bisa menang atas Filipina, dan mengamankan 1 tiket semifinal Piala AFF 2022. Sudah pasti kita akan menang, pungkasnya. Tentu kembali ke faktor Laks STY dan skuad Merah Putih harus mewaspadai hasil minor. Skenario bisa saja tidak berpihak pada Egy Maulana CS, jika kalah dari Filipina. Satu sisi Kamboja membuat kejutan mencuri 3 poin di kandang Thailand, yang terjadi timnas Garuda bisa langsung tersingkir oleh Thailand dan Kamboja di grup A. Ingat bahwa selain tim besutan Joseph Ferre menang agregat dari 3 laga terakhir di Piala AFF, Filipina juga peringkatnya jauh di atas timnas Indonesia, sejak 3 tahun terakhir. Indonesia saat ini di peringkat 151 FIFA, sementara Filipina 134 FIFA. Namun andai pun kalah atau imbang, sementara Kamboja gagal menang di Thailand, skuad STY tetap aman meski harus puas bertengger di peringkat 2, dan berpotensi menghadapi juara grup B, yang kandidat terkuatnya bisa diraih Vietnam. Tapi andai timnas Garuda membawa kemenangan besar, di atas raihan gol kemenangan Thailand bisa jadi Malaysia, atau Singapura bakal menjadi lawan Mark Klok CS di semifinal, untuk membuat timnas Gajah Perang saling sikut dengan The Golden Warrior, memperebutkan tiket ke partai final. Semua masih bisa terjadi, hanya kemenangan besar di kandang Filipina, yang bisa meyakinkan publik tanah air, bahwa misi juara Piala AFF tahun ini yang diusung STY, dan skuad Garuda benar-benar bisa dibuktikan. Laga yang patut ditunggu hasil akhirnya, untuk memastikan langkah timnas Indonesia berikutnya di ajang AFF Mitsubishi Cup 2022. Bravo Timnas Indonesia!